Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Glentis Tanamita Putri dengan NIM 2417051088. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan mengenai tentang lembar kerja mahasiswa yang keempat pada mata kuliah agama Hindu, di mana lembar kerja mahasiswa yang keempat ini itu mengambil rumusan masalah mengenai tentang bagaimana strategi membangun toleransi karena perayaan Nyepi yang bertepatan dengan Lebaran bagi umat Muslim. Di mana Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara dengan luas wilayah sekitar 1,7 atau 1,9 juta kilometer persegi. Negara ini dihuni oleh lebih dari 270 juta penduduk dengan latar belakang budaya, etnis, dan agama yang sangat beragam. Salah satu keunikan Indonesia adalah keberagaman agama yang dianut oleh penduduknya. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun juga memiliki komunitas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang signifikan. Keberagaman agama ini tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, tapi juga menunjukkan kemampuan bangsa ini untuk hidup berdampingan dalam harmoni. Dalam konteks keberagaman agama, Indonesia memiliki pengalaman unik dalam mengelola perbedaan agama dan membangun kerukunan antar umat beragama. Negara ini telah membangun atau mengembangkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu, yang menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan membangun kesatuan dalam keberagaman. Sebagaimana salah satu hal unik yang terjadi pada saat ini, di mana ketika dua perayaan Hari Raya Umat Beragama di Indonesia saling bertepatan sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk membangun toleransi dan meningkatkan kerukunan beragama. Perayaan Nyepi dan Lebaran merupakan dua perayaan penting bagi umat Hindu dan Muslim di Indonesia. Hari Raya Nyepi dapat diartikan sebagai hari penyucian diri manusia dan alam. Hari Raya Nyepi merupakan perayaan atas tahun baru Saka dalam kalender Saka yang digunakan umat Hindu sebagai acuan penanggalan. Melalui Nyepi, umat Hindu khususnya warga Bali menggelar serangkaian upacara adat. Hari Raya Nyepi pun menjadi syarat bagi umat Hindu dalam menyambut baru Saka. Saat Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali berupaya menahan hasrat untuk tidak keluar rumah, bekerja, menghidupkan perapian ataupun mengujarkan kalimat-kalimat tertentu. Tujuan utama dari Nyepi ini adalah untuk introspeksi diri dan meningkatkan spiritual. Nyepi yang identik dengan keheningan dan refleksi ini bertolak belakang dengan Lebaran yang syarat dengan perayaan dan silaturahim. Oleh karena itu, strategi membangun toleransi menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman ini. Di mana dalam perayaan Nyepi, pengendalian diri dalam hari raya Nyepi ini disebut dengan catur berata penyepian yang terdiri dari 4, yakni yang pertama ada amati karya atau tidak bekerja, amati geni tidak menyalakan api atau lampu, amati lelungan itu tidak bepergian, dan amati lelanguan itu tidak bersenang-senang. Ini tadi mengenai tentang pengendalian diri dalam hari raya Nyepi yang dilakukan dengan catur berarti penyepian. Nah, selanjutnya, Lebaran atau Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Hari ini dirayakan sebagai tanda akhir dari bulan Ramadan, bulan suci bagi umat Muslim. Pada hari ini, umat Muslim merayakan kemenangan atas diri sendiri setelah berpuasa selama sebulan penuh. Lebaran atau Idul Fitri memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Kata Idul Fitri berasal dari bahasa Arab yang berarti hari kemenangan. Pada zaman Nabi Muhammad, hari ini dirayakan sebagai tanda akhir dari bulan Ramadan. Sejak itu, Lebaran menjadi hari yang sangat penting bagi umat Muslim. Di mana pada hari Lebaran, umat Muslim melakukan beberapa tradisi yang telah menjadi bagian dari kebudayaan Islam. Yang pertama itu ada sholat di Idul Fitri, yang dimana umat Muslim melakukan sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan terbuka.
Yang kedua ada makan ketupat, di mana ketupat merupakan makanan khas Lebaran yang terbuat dari beras ya, dan dibungkus dengan daun kelapa. Yang ketiga ada mudik, atau banyak umat muslim yang melakukan mudik atau pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Dan yang keempat ada salam salaman, di mana umat muslim melakukan salam salaman sebagai tanda perdamaian dan persaudaraan. Lebaran juga memiliki makna yang sangat penting dalam eh, bagi umat Hindu atau bagi umat Muslim. Nah, di mana hari ini merupakan tanda akhir dari bulan Ramadan, di mana bulan suci bagi umat Muslim, di mana pada hari ini umat Muslim merayakan kemenangan atas diri sendiri setelah berpuasa selama sebulan penuh. Lebaran juga merupakan hari untuk memperkuat persaudaraan dan perdamaian antar umat Muslim. Kedua, perayaan ini memiliki makna mendalam dalam aspek spiritual dan sosial. Sehingga ketika keduanya bertepatan diperlukan strategi khusus agar masing-masing umat dapat menjalankan ibadahnya dengan damai dan tanpa gangguan. Yang pertama itu ada pendidikan dan penyadaran, di mana meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perayaan Nyepi dan Lebaran melalui pendidikan dan penyadaran, di mana masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa perbedaan agama dan tradisi adalah bagian dari keberagaman Indonesia. Pendidikan multikultural dan diskusi antar umat beragama dapat menjadi cara efektif untuk membangun pemahaman bahwa setiap perayaan memiliki nilai yang penting bagi pemeluknya. Selanjutnya yang kedua ada komunikasi dan dialog. Meningkatkan komunikasi dan dialog antara umat Hindu dan Muslim untuk memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing, di mana lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat dapat menginisiasi dialog terbuka sebelum perayaan berlangsung. Melalui dialog, kesepakatan mengenai cara terbaik untuk saling menghormati dapat dicapai. Contohnya juga, misalkan umat Muslim bisa mengatur agar perayaan Lebaran dilakukan dengan lebih tertib di daerah yang merayakan Nyepi. Selanjutnya ketika ada mekanisme penyesuaian tradisi lokal, di mana di daerah dengan komunitas Hindu yang besar seperti Bali, masyarakat Muslim dapat menyesuaikan cara merayakan Lebaran, di mana misalnya dengan tidak menggelar takbir keliling dan menggantinya dengan doa bersama di masjid. Sebaliknya, umat Hindu juga bisa memberikan permakluman bagi umat Muslim yang tetap menjalankan ibadahnya. Selanjutnya yang keempat ada kerjasama dengan kemitraan ya, di mana di sini meningkatkan kerjasama dan kemitraan antar umat Hindu dan Muslim dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Dan juga pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dalam mengatur kebijakan yang mendukung toleransi, misalnya pembatasan penggunaan pengeras suara saat takbiran di daerah mayoritas Hindu, serta kelonggaran bagi umat Muslim untuk tetap menjalankan ibadah mereka tanpa mengganggu ketenangan Nyepi. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan ini, di mana membangun toleransi dalam perayaan Nyepi dan Lebaran merupakan langkah penting untuk meningkatkan kerukunan beragama antara umat Hindu dan Muslim di Indonesia dengan strategi yang lebih lengkap seperti pendidikan dan penyadaran, komunikasi dan dialog, serta kerjasama dan kemitraan serta penghormatan dan toleransi dapat meningkatkan pemahaman dan penghormatan antara umat Hindu dan Muslim. Pemerintah mengembangkan kebijakan yang mendukung kerukunan beragama dan meningkatkan toleransi dalam raya Nyepi dan Lebaran, di mana masyarakat juga mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang toleransi dan kerukunan beragama melalui pendidikan dan penyadaran, serta umat beragama di mana mengembangkan komunikasi dan dialog yang efektif untuk memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing. Dengan membangun toleransi dan perayaan Nyepi dan Lebaran diharapkan dapat meningkatkan kerukunan beragama dan kualitas hidup di masyarakat Indonesia. Baik, sebelumnya itu tadi penjelasan mengenai tentang bagaimana strategi yang dilakukan jika hari raya Nyepi dan Lebaran itu bertepatan. Jadi sebelum itu saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om.